Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Gimana kabar teman-teman sekalian? Moga-moga semua sehat ya. Oke guys, kalau misalnya guys kalian ini lihat di layar saya ini mengenai apa ya guys ya? Oke guys, yang mungkin tahu game yang lagi ngehits pas zaman dulu, pas kita main Dingdong kayak gituan, pasti tahu dong gamenya Street Fighter ya. Street Fighter itu ya ada si Ken sama si Ryo nih. Si Ken tuh yang pakai baju merah, sama si Ryo itu yang pakai baju putih ya. Oke guys, ini game Street Fighter nih guys, ini rame banget nih, game sekitar tahun 90-an. Ya gamenya dari awalnya di komputer dulu sih kalau misalnya setahu saya ya. Komputer dulu di Dingdong, komputer ya. Terus sekarang itu masih ada lagi guys di entah di device mana ya, misal di PS atau dimanapun ya. Tapi awalnya mungkin kalau misalnya guys kalian, saya membahas kali ini mengenai game-game di komputer ya guys ya. Jadi awalnya semua game itu kan di komputer bisa dimainin tuh ya. Gamenya awalnya kan pakai disket ya, disket guys. Pakai disket. Kalau misalnya buat yang nggak tahu disket, nanti coba browsing aja. Pokoknya ini game sekitar tahun 90-an. Waktu itu di komputer tuh masih pakai DOS. Kalau misalnya sekarang kan udah pakai Windows ya, pakai Windows operating systemnya. Nah saya pengen bahas nih, kalau misalnya sekarang teman-teman sekalian, kalau misalnya mau nostalgia lagi dengan game-game DOS yang zaman dulu ya guys ya, nah itu bisa pakai namanya emulator guys. Saya sekarang mau bahas mengenai emulator. Kalau misalnya guys kalian mungkin pernah lihat video saya yang sebelumnya mengenai saya tuh ini mengenai review keyboard mini. Nah di review keyboard mini ini saya membahas ada salah satunya mengenai emulator ya guys ya. Saya mainin di situ ada main-main. Saya ceritanya jadi main di TV besar gitu ya. Nah itu tuh ada game DOS, terus ada juga game SNES sama Sega ya guys ya. Nah saya kali ini akan membahas mengenai gimana caranya untuk bisa main game DOS itu ya guys ya. Nah game DOS itu sebenarnya banyak banget ya guys ya, kalau misalnya guys kalian yang tahu. Nah saya akan memperkenalkan ini salah satu aplikasi yang dipakai untuk bikin si game-game DOS itu bisa jalan di komputer kalian ya. Nah coba saya cek dulu ya. Gamenya tuh ada di DOS, yang ada di DOS itu. Nah bisa dimainin pakai DOS Box namanya. Nah guys kalian bisa nanti download aja si DOS Box ini ya, DOS Box. Nah ini saya sudah download si DOS Box-nya. Nah nanti guys kalian kalau misalnya yang belum dapat si ininya, bisa nanti coba cari aja browsingnya. Nah nanti saya juga mungkin bisa bantu kalau misalnya guys kalian ada yang butuh. Nah ini si DOS Box-nya ya guys ya. DOS Box-nya udah ada installernya. Ini besarnya sekitar 1,5 mega ya. Jadi tinggal diklik 2 kali aja. Nah udah diklik 2 kali. Begitu diklik 2 kali nanti tinggal diinstal aja, simpen di folder kalian. Oke, tinggal di next aja guys. Nah tinggal simpen. Ini kalau misalnya secara defaultnya dia nanti kesimpannya di C program files 8x86 DOS Box ya. Nanti tinggal diinstal aja. Tapi bebas guys kalian kalau misalnya mau nempatinnya di tempat yang lain bebas. Tapi saya naruhnya di sini aja ya guys. Nah tinggal pencet di install aja. Nah kalau misalnya udah diinstal, nanti tinggal di close aja ya, close, beres. Nah kita cari lagi si filenya ada di sana ya. Nah sekarang saya cari filenya. Makanya kalau misalnya guys kalian nggak tahu simpannya di mana, jangan langsung main oke aja, tapi nanti dicari lagi ya. Nah dia ada di program files x86 yang tadi ya. Nah kita tinggal cari DOS Box. Nah ini DOS Box. Nah ini biar gampang ya guys ya, saya biasa bikin shortcut ke desktop ya, saya send ke desktopnya. Nah beres ya, jadi kita bisa langsung mainin games itu, langsung tinggal klik aja di desktopnya. Nah ini udah ada nih guys, sebenarnya mungkin sebelumnya udah ada. Nah ini jadi tinggal di oke aja guys ya. Nah ini ya, tinggal di klik 2 kali. Nah kalau misalnya guys kalian udah klik 2 kali kayak gini, berarti artinya udah masuk ke emulator itu ya guys ya. Nah tapi sebelumnya guys kalian harus siapin si gamesnya guys. Gamesnya itu ada apa aja. Jadi ini tuh jadi semacam kita masuk ke operating sistemnya sebagai si DOS ya. Tapi kalau misalnya kita di DOS kan pasti zaman dulu kan itu kan ada disket ya. Disketnya itu isinya adalah games.
Nah, nanti anggapannya kita kayak cari si disketnya lah, cara cari si disketnya atau datanya, data gamesnya itu guys. Nah, itu saya udah coba download si gamesnya ya. Guys, kalian bisa juga nanti cari aja di browsing gitu ya. Banyak kok yang kayak gituan. Nah, ini contohnya saya gamesnya ya. Gamesnya ada di sini guys. Wah, gamenya lumayan banyak ya guys ya. Nah, disimpannya dalam bentuk zip. Zip itu artinya gamesnya itu, jadi kalau misalnya dilihat dalamnya ya, itu tuh banyak banget filenya. Contohnya aja ini, game yang nanti mau saya mainin ya. Nah, contohnya salah satu aja saya klik deh ya. Nah, di dalamnya tuh banyak banget filenya guys. Nah, makanya dia bentuknya dalam bentuk zip. Nah, sebelum dimainin itu guys, kalian harus install dulu yang namanya WinZip, atau biasa defaultnya udah ada sih kalau misalnya yang udah zaman sekarang. Kalau misalnya guys kalian install kayak gituannya, pasti di defaultnya itu udah ada namanya zipper gitu ya, WinZip ataupun namanya 7Z gitu ya. Nah, itu udah ada, tinggal nanti diklik kanan aja guys. Nah, contohnya ini guys ya. Contohnya. Nah, ini kayak gini guys. Nah, misalnya kita udah ada gamesnya ini ya. Ini satu zip ini artinya satu games di dalamnya guys. Nah, kita tinggal copy aja. Nah, kita kalau misalnya untuk nempatin si gamesnya, itu tempatinya di filenya, di foldernya folder D atau E atau C. Tapi C mah sebaiknya jangan. Kalau C kan biasa isinya kan program-program ya guys. Biasa isinya Windows. Kalau misalnya dipindahin ke sana juga kayaknya rada entrok sih. Nah, makanya disiapin di D atau E. Tapi langsung di D atau E-nya ya, jangan masukin folder-folder lagi. Nah, contohnya ini saya masukin ke sini ya. Nih, saya masukin ke E, langsung E ya. Nah, udah itu nanti tinggal klik kanan guys. Terus tinggal di extract here. Ya, nanti akan pindah dia. Nah, udah kayak gini ya. Nah, saya sarankan namanya itu jangan panjang-panjang guys. Ini disingkat aja, misalnya namanya Ninja. Nah, sebelumnya saya udah ngedit namanya, berubah jadi Ninja. Nah, sebelumnya udah ada, saya masukin di sini ya. Nah, makanya saya nggak bikin lagi, saya hapus aja. Jadi sebelum guys, sebelum saya ngajarin mengenai cara memindahkan, saya sebenarnya udah pindahin dulu. Nah, ini Ninja, isinya tuh ini. Nah, biasanya yang bisa dijalankan di program DOS itu adalah yang exe atau yang. Nah, untuk kali ini ya. Untuk yang master ya, master. Atau enggak bisa juga dalam berupa yang bat. Ya, oke, nanti kita coba aja lah. Maksudnya yang jalan yang mana ya, guys ya. Oke, terus nanti saya akan cobain satu lagi gamesnya guys yang terkenal guys. Apa ya? Coba nanti tinggal dicek aja ya. Habis ini nanti saya mau main game apa ya. Nah, kita yang penting sebenarnya bisa trial dulu, bisa nyobain dulu gamesnya biar bisa jalan di emulatornya. Yang penting intinya saya mau ngajarin itu aja sih guys. Ya, cobain ya guys. Nah, kita tadi udah masuk di DOSBox yang tadi, kita buka lagi. Nah, ini caranya seperti ini guys. Jadi pertama kali guys, itu ketikin dulu mount. Jadi memang kesulitannya tuh pada saat memasukkan seperti ini guys, memasukkan dan informasi-informasinya karena harus diketik di command prompt ya, command prompt. Oke. Nah, ini tinggal di mount aja. Terus ini, misalnya mau simpennya di mana? Bebas, boleh di C, boleh di D, boleh di E, gitu ya. Nah, udah gitu. Ini umpamanya kayak kita masukin si CD, ataupun misalnya disketnya atau si filenya itu masukin ke dalam komputer kita. Kalau misalnya zaman dulu misalnya ada disk atau CD-ROM gitu ya, itu dimasukin ke situ. Ada. Nah, udah gitu nanti baru bisa dimainin si ininya. Nah, ibaratnya tuh mount tuh seperti itu. Nah, kita mau misalnya masukin ke drive C gitu ya, di C kita, atau ini kan kalau misalnya lihat sekalian nih guys, ada C, ada D, ada E. Nah, kita masukin misalnya di C gitu ya, ataupun di bebas lah, nggak masalah kalau misalnya di C gitu. Nah, pertama kali di mount C, udah gitu, tadi si filenya ada di mana? Filenya ada di, kita mau mainin si Ninja ini ya, filenya itu ada di E. Nah, nanti guys, kalian tinggal mount C, udah itu E.2 ya guys. Ingat ya, si E ini adalah lokasi si filenya yang tadi kita udah ekstrak. Artinya udah kita keluarin ya. Ini sebenarnya nggak susah sih guys. Ini pas di awalnya aja sih guys. Nah, udah gitu kita tinggal namain si foldernya. Foldernya apa namanya? Ninja kan? Ya, nama foldernya. Makanya saya bilang
si namanya begitu dipindahin tadi di ekstrak, itu namanya dipendekin dulu biar nanti guys kalian gampang masukin ke dalam sini. Nah, udah masukin Ninja ya. Nah, kalau misalnya udah keluar tulisan seperti ini, drive C is mounted as local directory, berarti artinya udah berhasil dimasukin itu si gamesnya itu di dalam CD. Ya, ini kayak virtual gitulah. Udah berhasil masuk tuh. Nah, guys kalian tinggal ke, berarti artinya tinggal ke C. Nah, anggapan kita ke C ya. C. Nah, kalau misalnya guys kalian mau lihat isi dalamnya apa dengan menggunakan perintah command ini ya, itu bisa pencet dir ya. Nah, kalau misalnya pencet dir ini artinya ini isi-isi dalamnya. Nah guys, kalau misalnya nggak percaya bisa lihat ya, ini isinya ada display, final, master, ninja, read ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita bandingin lagi ya guys ya. Nah, isinya sama guys ya, display, final, master ya, sama aja guys. Nah, sekarang kita mau cari nih file installernya mana nih guys. Nah, tinggal pencet. Nah, ini saya ada lupa-lupa ya, ini pencetnya ninja mungkin ya. Ninja ya, kita bikin ninja. Nah guys, masuk nih guys. Nah, pertama kali kalau misalnya guys masuk kayak gini, ini jadi karena si komputer kita pasti zaman sekarang udah canggih ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu kan spek-speknya masih biasa ya guys ya, masih yang zaman dulu. Begitu memasukin ke spek yang canggih, dia akan kecepatannya jadi tinggi ya, tinggi banget. Nih contohnya kayak gini guys ya. Misalnya saya udah langsung tuh, cepet banget ya guys ya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa ditanggulangi seperti ini. Ini tinggal pencet ini aja guys, kontrol ya. Emang di DOSBox ini ada fiturnya untuk mengurangi kecepatan. Tinggal pencet F11. Nah, lihat guys, itu di bagian atasnya ini ada cycle-nya ya. Cycle-nya dia berkurang ya. Nah, itu dia semakin berkurang. Jadi kita sesuaikan aja kita. Nah, terus nanti ini tinggal dioperasikan. Tinggal dimainin aja maksudnya guys. Tuh. Ya. Jalan, mundur ya. Ini salah satu gamenya nih guys. Ya, ini nostalgia lah. Ini kesukaan saya nih games. Nah, kalau misalnya guys kalian zaman sekarang kan pakai laptop ya guys ya. Kalau misalnya laptop itu beda dengan keyboard yang biasa guys. Kalau misalnya yang biasa ya, itu tuh ada atas bawah kiri kanan. Maksudnya si angkanya ya, angka 4 sama 6. 6 kan biasa untuk ke kanan tuh ya. Kalau misalnya guys kalian lihat di keyboard, nanti saya coba tampilin deh. Maksudnya keyboard yang tampilannya seperti apa, biar nanti guys kalian lihat ya. Itu tuh beda tampilannya dengan si laptop ya guys ya. Biasa itu kan dipakai untuk atas bawah kiri kanan gitu ya, untuk mengarahkan. Nah, itu beda. Jadi guys kalian bisa lihat ya. Oke, nah ini bisa diganti guys tombol-tombolnya. Dengan cara pencet apa? Pencet Ctrl F1. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini guys. Ya, kelihatan seperti gini. Nah, guys kalian bisa disetting aja. Cara nyeting gini guys, nyeting si tombolnya. Awalnya saya juga bingung nih, cara nyetingnya gimana. Nah, ini cara nyetingnya guys. Jadi guys, ini misalnya ini ya, ini secara, jadi sebenarnya si games ini udah ada tombol-tombolnya seperti apa defaultnya untuk menjalankan si gamesnya. Nah guys kalian nanti coba-coba dulu sebenarnya. Ini jadi saya kebetulan udah pernah tahu, udah pernah main game ini, jadi tahu tombol-tombolnya apa aja. Kalau misal maju itu pencet 6, mundur itu pencet 4 ya, jongkok itu pencet 2, loncat itu pencet 8. Nah, ini contohnya guys ya. Saya mau ngerubah nih guys. Ini kan sulit ya guys ya. Saya rubah misalnya nih, pencet, saya tinggal klik aja 8, terus di add ya guys, ingat di add. Nah, saya misalnya gantinya ke U ya. Kalau misalnya guys lihat di sini kan ini U ya, atas, saya mau ganti jadi atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, pertama-tama kita ganti gini guys, pencet U. Nah, dia otomatis ganti dari 8 jadi U ya. Terus sekarang kita mau ganti lagi nih 2 nih. 2 ini ganti menjadi J. Kita tinggal pencet J, di add dulu ya, jangan lupa di add J. Nah, kebetulan ini udah pernah diganti ya. Terus ya 6 ini kita mau ganti jadi, jangan lupa di add dulu ya, ganti menjadi K. Nah, kemudian si 4 kita ganti menjadi H, di add dulu H. Oke, sekarang kayaknya ini lebih enak ya guys ya, daripada mencetnya posisi atas. Nih saya kasih penjelasannya. Kalau misalnya seandainya saya memainkan gamenya ini dengan menggunakan posisi yang seperti ini, sementara di laptop saya ini nggak ada posisi seperti ini guys. Jadi yang ada bentuknya kayak gini ini adanya di keyboard biasa.
Nah, bayangkan betapa sulitnya saya menggerakkan 6482 dengan posisi di atas seperti ini guys. Nah, susah banget kan? Makanya saya rubah jadi seperti ini tadi. Ya guys, paham ya guys ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya udah beres, tinggal di save aja. Nah, nanti sekarang saya bisa mainin dengan cara seperti itu ya. Nah, ini harusnya lebih gampang. Tuh, ya. Nggak bingung nih saya ya. Tuh. Oke. Tuh, contohnya kayak gitu guys. Ya. Ini game keren banget sih guys, menurut saya. Nah, udah paling sekilas gitu dulu ya guys ya. Kita coba lagi. Sekarang misalnya udah ngerti, kita coba yang lain. Ini selain menggunakan dengan cara itu, bisa juga ini merecord ya. Si DOSBox ini bisa merecord dia. Merecordnya yang dimaksud jadi merecord si gambar. Nah, buat memahaminya itu kita pencet aja kontrol. Ini saya lupa ingat guys. Nah, gini aja. Nah, kita kalau misalnya untuk matiin game ini tinggal pencet Alt Enter. Bukan. Kalau misalnya untuk matiin ini bisa pencet escape aja ya. Alt F9. Kontrol F9 ya. Kontrol F9. Tapi kalau misalnya untuk membesarkan si layarnya ini pakai Alt Enter. Nah, ini jadi besar ya guys ya. Tuh guys, enakan guys. Kalau misalnya ngecilin lagi pakai Alt Enter lagi. Kalau misalnya mau keluar dari game sini pencet Ctrl F9. Nah, dia keluar. Ya guys, kalau misalnya guys kalian lupa si tombolnya tadi saya pakai apa, itu bisa lihat di sini guys. Ya, ini udah masuk lagi ke DOSBox. Ini bisa masuk ke intro guys. Semua ada di sini. Cara untuk menjalankannya. Ya. Nih, Alt Enter. Terus ini ada misalnya ya, dia bisa juga nyimpen screenshot, nyimpen cuplikan, nyimpen layar kita ya, layar kita misalnya di capture bisa juga. Terus bisa ngambil ini suara, bisa ngambil capture pakai Ctrl F5, capture di layar, bisa Ctrl F6 untuk ngambil record suara ya, bisa kayak gitu. Formatnya dalam bentuk WAV. Nanti disimpannya di user guys. Contohnya di sini lah guys. Nah, dia simpannya di sini guys. Di C, terus di user ya, terus di saya ini ya, terus di add data. Nah, DOSBox capture. Nah, ini contohnya guys, yang tersimpan seperti ini. Karena resolusinya emang kecil gitu ya, jadi ke capture-nya jadi kecil. Nah, ini untuk suaranya guys, kesimpannya kayak gini. Tapi mungkin nggak record gitu ya, atau gimana? Record cuman apalagi posisinya lagi pas diem gitu ya, jadi nggak kedengeran. Oke guys, itu paling yang jelasnya ya, secara jelasnya bisa untuk apa aja. Nah, sekarang kita cobain lagi guys latihannya guys ya. Kalau misalnya tadi kan guys sekilas tuh ya, ini saya ulang lagi ya caranya guys ya. Jadi caranya gini guys, pertama kali buka dulu, kita download dulu si gamesnya ya guys ya. Download si gamesnya, kita cari dia ada di sini. Bentar ya. Games. Nah, kita cari gamenya, misalnya ada di sini ya guys ya. Nah, kita download dulu salah satu gamesnya, kita pakai kata kunci aja game DOSBox gitu ya. Nanti misalnya gamesnya bisa kalian download sendiri. Saya salah satunya mau mainin game yang terkenal juga nih ya, game yang terkenal nih di DOS pasti gitu dulu ya. Tahu nggak game apa guys? Yang sekarang game masih ada nih gamesnya guys, tapi udah lebih bagus sih grafiknya. Tapi buat nostalgia itu lumayan lah. Ini guys, game yang saya maksud, Prince of Persia. Tahu nggak guys, Prince of Persia? Saya tahu ya, itu udah terkenal banget sampai udah ada filmnya juga kan. Entah siapa itu si artisnya. Nah, ini guys, tinggal di ekstrak.
Nah, udah diekstrak. Nah, udah si filenya tuh yang ini nih, gamesnya. Kita cari exe-nya. Exe-nya tuh Prince, ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, ini tuh udah saya pindahin juga di sini, guys. Jadi saya hapus aja ya. Saya udah pindahin. Nah, caranya gini, guys. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang bareng-bareng, guys. Kalau misalnya tadi udah nyimak, udah ngerti, buka si DOSBox-nya, ya. Terus jalanin yang tadi saya bilang, pakai mount ya, mount C ya, biar nggak pusing. Pokoknya kita selalu C aja lah ya. C, udah itu posisinya ada di mana, guys? Posisinya ada di E ya. E, terus pakai ini. Nah, udah itu ketikin nama foldernya Prince. Oke, guys. Udah beres tuh ya. Ini berarti berhasil. Kita lalu pindah ke C, alias si ininya, anggapannya si Prince-nya tuh udah dimasukin ke dalam komputer kita. Kita masuk ke drive C. Terus kita pastiin lagi dir ya. Kalau misalnya guys kalian ini ada perintah lagi nih. Kalau misalnya seandainya guys kalian mau lebih dalam satu layar gitu ya. Dalam satu layar bisa kelihatan semuanya. Pakai dir garing W ya. Nanti ketahuan tuh ya. Nah, ini yang exe-nya mana? Prince. Nah, tinggal ketikin aja Prince. Nah, sebelumnya si ininya kudu diganti dulu kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain dulu aja ya. Tombolnya jadi kayak ke save gitu lah. Kalau misalnya tadi udah ganti ya guys ya, itu nanti bakal ke save. Nah, ini guys. Lumayan kan guys? Nah, ini gamenya guys. Udah pernah ini belum? Udah pernah tahu belum? Nah, nih saya cobain main sampai nanti kita beres ya. Tenang aja, ini nggak lama guys. Nah, biar tahu aja guys. Tuh, mati guys. Mati guys. Saya lupa lagi caranya nih guys. Jadi ini kalau nggak salah tuh harus ngambil si ini dulu sebelum berhadapan dengan si Jafar ini ya. Si pangeran ini harus mengambil pedang dulu. Dia harus nyari pedang di bagian kiri. Saya salah nih, ke kanan langsung. Alhasil jadinya mati nih, ditusuk. Parah nih. Udah lama saya nggak main soalnya guys. Oke guys, cukup sekian saja cara untuk menjalankan game DOS itu di komputer kita. Walaupun misalnya udah pakai operating sistemnya Windows, tapi bisa dijalankan dengan menggunakan emulator DOSBox ya. Jadi guys, cari aja DOSBox-nya, emulatornya, lalu cari gamenya, kesukaan Anda apa, tinggal nostalgia. Oke guys, semoga tips ini membantu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk bunyiin loncengnya guys, biar nyaring ya guys. Oke guys, cukup sampai segitu dulu aja. Moga-moga guys kalian terbantu ya dengan yang saya share ini ya. Oke. Thank you guys. God bless you. Goodbye.